Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai operasi bilangan bulat, perkalian, dan pembagian. Masih sama seperti pertemuan kemarin, kita masih menggunakan rumus kembar dan tidak kembar. Apabila tanda kembar dikalikan, maka hasilnya akan menjadi positif. Nah, negatif kali negatif hasilnya positif. Nah, jadi apabila tandanya kembar positif, maka hasilnya positif. Kembar negatif, maka hasilnya juga akan positif. Sebaliknya apabila tidak kembar dikalikan, maka hasilnya akan menjadi negatif. Nah, ini karena ini perkalian, maka angkanya juga harus ikut dikalikan. Contoh soal nomor 1, 3 dikali 4. Nah, 3 dikali 4 itu 3 positif, 4 positif. Kembar atau tidak? Kembar. Kalau kembar berarti hasilnya pasti positif. 12. Nomor 2, negatif 6 dikali 3. Negatif 6 dikali 3. Berarti ini hasilnya pasti negatif. 6 dikali 3-nya berapa? 18. Soal nomor 3, 5 dikali negatif 2. Nah, ini apakah kembar negatif dengan negatif? Bukan. Apakah kembar positif dengan positif? Juga bukan. Namun dia positif dikali negatif. Ini berbeda, maka hasilnya pasti akan negatif. 5-nya dikalikan dengan 2 berapa? 10. Maka begitulah cara untuk mengalihkan bilangan bulat. Contoh selanjutnya pada perkalian, kita coba ya. 4 dikali negatif 2 dikali 2. Maka ini kerjakan satu-satu dulu. 4 dikali negatif 2, ini positif dikali negatif, hasilnya pasti negatif. Negatif 8 dikali lagi dengan 2. Maka negatif 8 dikali 2 negatif 16. Nah, Ibu titip pesan, untuk perkalian kita tidak akan bisa mengerjakan kalau belum hafal perkalian. Jadi sudah barang tentu kita harus hafal perkalian 1 sampai perkalian 10. Adik-adik sudah hafal kan ya? Ibu harap kalian sudah hafal dalam perkalian. Nah, bagaimana dengan pembagian? Pembagian juga sama. Untuk pembagian menggunakan rumus yang tadi juga. Apabila tandanya kembar, maka hasilnya akan positif. Apabila tandanya tidak kembar, maka ketika dibagi ataupun dikali hasilnya akan negatif. Nah, ini berarti sama ya, dibagi. Kalau tadi dikali, kalau sekarang dibagi. Kita berikan sebuah contoh. 18 dibagi 3. Nah, ini karena kembar pasti hasilnya juga positif. 18 dibagi 3 berapa? 6. Lalu nomor 2, negatif 36 dibagi negatif 3. Nah, ini juga sama karena negatif dengan negatifnya angkanya ini kembar, bilangan yang kembar, maka tandanya kembar, maksud ibu tandanya yang kembar, negatif dan negatif, maka hasilnya dia pasti iya betul positif. Positif berapa coba? Bisa jawab? Iya, positif 12. Nah, soal yang terakhir, negatif 24 dibagi 8. Nah, coba adik tebak. Kira-kira ini hasilnya positif atau negatif?
Yang ini negatif dibagi positif. Nah ini kembar atau tidak? Tidak ya. Ya betul, ini jawabannya pasti negatif. 24 dibagi 8, 6. Jadi negatif 6 isinya. Sekian untuk soal untuk pembahasan mengenai perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Kita lanjut setelah ini operasi campuran. Operasi selanjutnya ialah operasi campuran. Operasi campuran itu ialah operasi pada bilangan bulat yang di dalamnya ada operasi penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian. Ada aturan dalam mengerjakan operasi campuran. Yang harus didahulukan adalah tanda kurung. Jadi yang pertama kali harus dikerjakan adalah tanda kurung. Lalu yang kedua adalah kali dan bagi. Kali dan bagi itu sama kuat. Jadi boleh mengerjakan kali dulu, boleh mengerjakan bagi dulu. Pokoknya yang ada di sebelah kiri dulu biasanya dia yang dikerjakan terlebih dahulu. Lalu yang ketiga adalah tambah dan kurang. Tambah dan kurang itu sama kuat. Namun dalam urutan tambah dengan kali tentu harus kali dulu yang dikerjakan. Ibu punya contoh soal. Contohnya 10 ditambah 64 dibagi 5 dikurang 1 dikali 2 dikurangi 15. Ya, coba kita lihat. Yang pertama kali harus dikerjakan adalah operasi yang bertanda kurung. Maka kita harus mengerjakan dulu. 5 dikurang 1. 5 dikurang 1 berapa? 4. Iya. Karena ini belum dikerjakan, kita turunkan saja. 10 ditambah 64 dibagi 4 dikali 2 dikurang 15. Setelah itu, yang selanjutnya harus kita kerjakan adalah coba kita lihat ada tanda tambah, bagi, kali, kurang. Antara tambah dengan bagi yang harus kita kerjakan mana dulu? Bagi ya, betul. Jadi kita harus mengerjakan bagi dulu. Nah, ini berapa? 64 dibagi 4. 64 dibagi 4 itu 16 ya. Jadi 16 kita tulis di bawah. Lalu yang lainnya turunkan. Yang lainnya kita turunkan ya. 10 turun ditambah 16 dikali 2 dikurangi 15. Oke, kita lihat lagi. Operasi mana dulu yang harus dikerjakan? Tambah dulu, kali dulu, atau kurang dulu? Yang mana dulu? Ya, kali dulu ya. Kali sesuai dengan urutan. Nomor 2 adalah kali dulu. Maka kita harus kerjakan yang kali dulu. 16 dikali 2. Berapa 16 kali 2? Ada yang bisa jawab? Iya, 32. Nah, karena yang belum dikerjakan, tulis saja ya. 10 ditambah 32 dikurangi 15. Nah, di sini tambah dan kurang itu sama kuat. Kalian boleh mengerjakan tambah dulu, boleh mengerjakan kurang dulu. Namun pada operasi yang sama kuat lebih baik kalian mengerjakan yang sebelah kiri lebih dulu. Ya, jadi yang harus kalian kerjakan duluan itu yang posisinya ada di sebelah kiri, paling kiri. Nah, 10 ditambah 32 berapa? 42 baru ini sisanya 42 dikurangi 15. Maka hasilnya 27. Ya, jadi untuk operasi campuran aturannya yang pertama kalian kerjakan dulu kurung sekalipun dia dikurang. Ibu kenapa? Di sini ada bagi, di sini ada kali, kenapa kita harus mengerjakan yang kurang dulu? Nah, karena dia dikurung. Ada kurungnya. Jadi yang pertama kali harus dikerjakan adalah operasi yang ada dalam kurung. Lalu antara kali dan bagi.
tambah, dan kurang. Sekian mengenai materi operasi campuran. Apabila ada pertanyaan, boleh bertanya ke Ibu melalui WhatsApp atau komentar di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.